Oke, cara membuat kuis. Nah, jadi kalau teman-teman mau buat kuis, teman-teman itu buat dulu bab. Ya, di sini misalkan kuis tugas, gitu ya. Itu supaya dipisahkan ininya, si babnya. Langsung aja di sini kuis. Nah, ketika teman-teman masuk ini, masuk apa tuh namanya kuis, ya teman-teman tinggal sesuai dengan judul. Mau nih ngasih tugas atau kuis? Saya kasih misalkan kuis aja ya. Kuis pilihan ganda. Kuis aja gitu ya. Kuis aja. Terus di sini pakai aturan. Aturannya apa? Gitu ya. Kalau saya sih apa tuh ada aturan-aturan khususnya gitu. Coba saya save dulu. Nah, ketika nanti teman-teman masuk ke sini, ini tuh harus dibuat dulu ya. Di ini nanti deskripsinya kita masukin. Kita lengkapi. Nah, terus pilih questionnya. Questionnya saya akan pilih pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ini tuh multiple choice. Gitu kalau misalkan kita ambil aja Indonesia ya. Nah, kan muncul yang ini kan. Nah, ini pilihan ganda. Nah, kemudian hmm, ditambah aja ke sini ya. Tambah, tambah ABCD. Satu contoh misalkan pertanyaannya di bidang hipnosis aja, kita buat satu aja satu ya. Ada berapa gelombang otak? Otak yang familiar, oh ini aja ya, yang diajarkan dalam hypnoparenting. Nah, kayak gini. Ini deskripsi bisa diisi bisa enggak. Kalau saya sih jarang ya pakai deskripsi ini. Ini juga penting pakai deskripsi juga nanti kita akan apa tuh namanya perlihatkan. Yang penting teman-teman kalau udah ngebuat topik seperti ini centang ya. Kalau ini kali nanti hilang. Centang gitu ya, masuk. Nah, terus di sini misalkan jawabannya ada 4. Nah, kalau misalkan 4 ini benar, bisa diklik di sini nih. Nah, gitu ya. Ini misalkan 8, ini 7, ini 7, ini 3, gitu. Berarti jawaban yang benarnya itu adalah di 4. Kemudian oke dulu di sini supaya tersimpan. Oke, oke, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini kondisi jawaban yang beberapa yang benar, jawaban diperlukan, acak, terus tampilan titik bisa, kemudian ini kasih nilai misalkan 20. Nah, ini baru satu pertanyaan ya. Nanti kita akan bahas pertanyaan yang lain. Oke, sekarang berikutnya. Nah, ini batas waktu. Misalkan kita kasih 60 menit. Terus restrict. Restrict itu percobaan kembali gitu ya. Jadi peserta bisa melakukan ujian kembali gitu ya.
melakukan kuis kembali. Upaya yang diizinkan, nah, ini kasih aja 15, ini nilai 80, terus ini udah biarkan aja random itu. Ini berikutnya kita simpan dulu. Nah, kita sudah dapat satu kuis. Ya, sudah dapat satu kuis. Gitu ya. Kita akan menambahkan kuis kembali. Sebelumnya saya save dulu ya supaya tidak terlalu panjang. Oke, dalam kuisen ini kita akan masuk lagi di edit di sini ya, di sunting. Nah, kemudian kita tambah pertanyaan. Ini pertanyaan yang kedua. Nah, kalau ini adalah pertanyaannya jawab benar salah. Bisa pakai ini. Kalau di bahasa Inggrisnya berarti apa? Ini true false gitu ya. Nah, true false. Kita Indonesiakan berarti jawaban yang benar atau palsu. Nah, satu contoh misalkan jangan nakal. Ini adalah kata, nah kayak gini aja. Berarti kan salah ya. Gitu. Ya oke. Kita save. Nah, seperti itu ya teman-teman. Berarti kita sudah punya 2 question. Kita mau tambah lagi question. Misalkan kita tambah questionnya itu isai. Nah, kita pakai Indonesia lagi ya. Nah, isai. Kalau isai, nah seperti ini ya. Pertanyaan. Sedang kondisi apa anak di hypnoparenting? Nah, jadi nanti peserta itu akan menjawab di sini. Akan menjawab di sini jawabannya. Itu penjelasannya. Jadi ini kosongkan aja. Itu nanti akan muncul gitu ya. Nah, jika ada pilihan yang diperlukan untuk penjelasan ini. Ini jawaban perlu, ini jawaban perlu. Terus tadi ini juga sama. Ini 20. Ini juga 20. Kita simpan dulu ya. Nah, kita sudah punya 3 ya. 3. Terus kita klik lagi. Nah, kalau ini jawaban gambar, ini adalah jawaban singkat, ini isian, nah ini juga sama ya. Oke, teman-teman begini ya. Setelah kita cek, jadi pada nomor 4 adalah menyisipkan kata yang benar. Satu contoh, usia anak dalam kandungan. Nah, judulnya ya. Kemudian, pertanyaannya di sini adalah, di sini ya, pada usia titik-titik bulan bayi bisa mendengar. Nah, berarti ketika dimasukkan jawabannya pada titik-titiknya ini, pada usia 3 bulan bayi bisa mendengar. Berarti siswa harus memasukkan di sini tuh angka 3. Gitu ya. Kemudian ini klik, terus ini kasih 20 ya poinnya. Ini oke. Kemudian simpan. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke pertanyaan keempat ya. Ini mengeksplor supaya teman-teman paham semua. Terus ini adalah jawaban singkat.
Pertanyaannya satu contoh. Apakah dampak negatif anak ditakut-takuti benda atau hewan. Oke, seperti ini. Nah, nanti jawabannya seperti sini ya. Nanti kan ini sama aja isai ya. Ini, terus ini 20. Simpan. Oke, selanjutnya adalah pertanyaan yang lain. Nah, ini udah ya. Pertanyaan ke-6. Kalau ini adalah pencocokan. Ini adalah pencocokan. Nah, teman-teman, ini adalah ke-6. Jadi, pembuatannya seperti ini ya. Cocokkan jawaban di bawah ini. Ini ya. Jadi nanti ini tuh ditarik-tarik ya. Misalkan nanti muncul ada 2 halaman, tinggal ditarik jawabannya itu cocokkan. Antara A dan A ini, misalkan ini. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Ini pertanyaannya, ini jawabannya. Nanti tinggal dicocokkan. Saya kasih jawabannya cuman, apa ya, pencocokannya hanya 2 aja gitu ya. Dicocokkan. Bukan gambar ya, hanya ini aja. Hanya apa tuh namanya? Hanya pertanyaan aja. Kalau mau pasang gambar ya di sini ya. Nanti pasang gambar ini. Gambarnya. Tapi sih ini opsi aja ya teman-teman. Kalau misalkan mau pasang, kalau ini sih nggak terlalu penting sih menurut saya gitu ya. Karena ini tuh harus pakai gambar. Harus dipasang gambar ini. Dan pertanyaannya juga harus muncul gambarnya apa gitu, sesuai dengan tema gitu. Lalu ketika udah masuk ke sini pasang gambar yang berhubungan dengan pertanyaan tadi, lalu save gitu ya. Karena ini tidak bisa apa tuh namanya, harus memasang gambar, jadi saya tidak pakai yang ini ya. Jadi saya hapus aja. Nah, saya akan masuk ke apa tuh namanya, jawaban benar. Nah, ini juga sama. Ini memerlukan gambar dan saya tidak pakai. Gitu. Jadi teman-teman masukkan pertanyaan, tambahkan ini gambar, masukkan jawaban, tinggal klik. Gitu ya. Saya tidak pakai juga ini. Gitu. Jadi saya cukup seperti ini aja. Ini untuk kuis ya. Oke, dan selanjutnya nanti akan kita bahas untuk bagian tugas. Oke, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.